Mohon pada Allah. Karena apa? Allah yang membolak-balikkan hati kita. Akhirnya apa? Kita ditegakkan. Yaitu apa? Tentang agama kita, tentang ketaatan kita pada Allah. Dijaga, dipelihara. Jangan sampai, maaf saja, jangan sampai ketaatan itu luntur. Apa yang kita laksanakan pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak, adik-adik jamaah tamasya taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita, baik nikmat umur panjang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir dan batin, dan nikmat sempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan nikmat itu, dengan izin ridho Allah, kita bisa melaksanakan thalabul ilmi, kajian bersama di Masjid At-Taqwa ini, yaitu acara tamasya taklim malam Sabtu. Mudah-mudahan silaturahim kita malam ini, thalabul ilmi kita malam ini, yaitu dapat ridho dari Allah SWT. Thalabul ilmi kita nanti asam dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah tamasya rahimakallah. Pada saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Kadang-kadang kita itu non sewu tidak hafal bulan-bulan Islam. Di dalam bulan tahun Hijriah kita tidak hafal, tapi Miladiyah hafal. Sama-sama 12-nya. Coba saat ini kita berada di bulan Sya'ban, itu bulan yang keberapa? Kita mulai dari bulan Muharram. Kita hitung Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil, Rajab, Sya'ban. Saat ini kita berada di bulan yang ke-8 di tahun Hijriah, bulan Sya'ban. Yang kemarin baru saja kita tinggalkan bulan Rajab, di mana kaum muslimin baik di perkotaan ataupun di pedesaan banyak yang memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hikmah daripada peringatan itu tentunya bagaimana kita bisa memelihara ibadah sholat kita, sholat 5 waktu. Kemudian tentunya kita bisa menjaganya
dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai satu waktu pun kita tinggalkan. Kenapa? Karena kewajiban umat Islam itu banyak, namun satu-satunya kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan yaitu sholat 5 waktu dalam keadaan bagaimanapun. Bahkan disampaikan awwalu ma yuhasabun 'abdun yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama-tama ditanya seorang hamba nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bab salatnya. Oleh karena itu, dengan adanya peringatan Isra Mi'raj yang baru saja kita peringati pada bulan Rajab yang kemarin, mari kita jaga salat kita. Tentunya diri kita, keluarga kita, termasuk anak-anak kita, jangan sampai tidak melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Tentunya kita selalu mengevaluasi diri kita, berusaha hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini, tahun 2024 lebih baik daripada tahun 2023, sehingga kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Jangan sama. Sering saya sampaikan bahwasanya banyak orang tidak menyadari bahwa dengan bergantinya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun itu terjadi perubahan, sehingga kita hanya tahu kapan umur kita bertambah, tidak ingat tentang pergantian detik menit tersebut, hanya ingat besok tanggal kelahiran saya, tanggal dan bulan kelahiran saya, maka umur saya bertambah 1 tahun. Yang diingat itu. Padahal ketika dengan bergantinya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, pada saat itulah umur kita bertambah. Namun jangan berhenti saja. Di samping kita ingat sadar tentang itu, juga kita harus menyadari bahwa dengan bertambahnya umur kita, pada hakikatnya umur kita ini semakin berkurang dan berkurang. Berarti bagaimana? Otomatis mendekati kematian. Kapan rahasia Allah? Yang perlu kita siapkan amal soleh kita. Pernah sampaikan oleh para ustadz bahwasanya ketika kita mati nanti, yang mengikuti kita 3 hal. Yang 2 hal kembali, yang 1 akan mengikuti kita ketika kita mati, meninggal dunia. 2 hal itu apa? Yaitu harta dan keluarganya. Yang mengikuti kita amal soleh kita. Padahal setiap kali kita bekerja, banyak yang mengejar urusan dunia, cari duit dan cari duit. Kita cinta harta. Tapi apakah ketika kita meninggal dunia, harta akan selalu mendampingi kita? Ternyata tidak juga. Keluarga kita sayang pada istri kita, anak-anak kita. Tapi begitu kita meninggal dunia, kita dimakamkan pun juga tidak akan kita ikut dikubur bersama kita. Dia kembali. Yang ikut bersama kita amal soleh kita. Maka doa yang Allah sudah kabulkan pada kita pada tahun yang lalu, kita pada Ramadan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik Ramadan. Mohon pada Allah agar kita diberi keberkahan hidup, keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa balik Ramadan, dan mohon pada Allah agar kita diberi umur panjang, disampaikan dengan bulan Ramadan. Saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Tidak hanya sekedar doa, tapi bagaimana upaya kita? Kita jaga pola hidup, pola makan kita, pola minum kita, pola tidur kita, pola pergaulan kita. Kalau memang kita pengen sehat badan kita, tidak hanya sekedar berdoa, tapi ikhtiar kita seperti itu. Pun juga evaluasi diri selalu kita laksanakan. Rajab kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Kita coba evaluasi diri. Sudahkah 5 waktu kita tunaikan? Kalau belum, harus kita tunaikan. Jangan sampai 1 pun waktu kita tinggalkan. Kalau sudah, tetap evaluasi diri juga. Sudah kita laksanakan 5 waktu, sudah kita berjamaah. Ternyata sudah juga berjamaah, atau mungkin hanya maghrib isya saja, subuhnya belum. Mari kita evaluasi diri kita. Kalau belum, upayakan 5 waktu dengan berjamaah. Kalau perlu istiqomah, itu yang penting.
Karena al istiqomatu khairum min alfin karomah. Istiqomah itu ternyata lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Sedikit tapi rutin. Setelah 5 waktu kita tunaikan dengan berjamaah, karena kita tahu dasar as-sholatul jama'ati afdhalu min sholatil fardhi bi sab'in wa 20 darajah. Sholat berjamaah lebih utama dibanding dengan sholat dirian, pahalanya 27 berpahala berlipat ganda. Setelah kita laksanakan, apakah setelah sholat kita zikir doa atau tidak? Kadang-kadang itu selesai langsung pergi. Naik bahasanya orang Jawa itu mata kosolpat. Andan, dengar andan, hayya 'alas sholat, dengar. Tapi enggak segera kita memenuhi panggilan muadzin untuk segera ke masjid. Entar. Tapi begitu komat, seakan-akan orang Jawa kemerungsung dan kaki-kaki ke masjid. Begitu selesai sholat, salam langsung kelepat. Sehingga disingkat orang Jawa itu mata kos salapat, komat kos salam kelepat. Ini masya Allah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Berzikirlah, berdoalah pada Allah. Ketika kita habis sholat, kita berdoa, ya, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, 33 tambah 100 lengkapnya, maka Allah akan membebaskan kita dibersihkan api neraka. Masya Allah. Ini harus kita laksanakan. Kita upayakan istiqomah. Di zaman itu sholat tahajud, monggo. Sudah istiqomah kan belum sholat tahajud malam. Karena kita mendekati Ramadan, kita siapkan mulai sekarang. Jangan sampai Ramadan nanti kita kaget. Karena kita melakukan sholat tarawih, kalau nggak biasa kita sholat sunnah, maka pun akan kaget juga. Maka uang make up mulai sekarang kita biasakan, kita istiqomahkan, sehingga Ramadan nanti sudah terbiasa. Tentunya lebih baik daripada sebelumnya, sebelum bulan Ramadan, yaitu saat di bulan Sya'ban. Jamaah rahimakumullah. Namun pada malam hari ini saya tidak akan menyampaikan hal itu. Dari panitia saya dapat tugas untuk menyampaikan materi, yaitu tentang sifat-sifat penghuni surga. Jamaah rahimakumullah. Saya sampaikan di sini, yaitu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Mutsaimin. Beliau menyatakan ada beberapa sifat-sifat penghuni surga. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa kepada, yaitu Rabb-nya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Bertakwa dengan melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taat kepada Allah dan mengharap pahalanya, dan meninggalkan yang dilarangnya kepada mereka karena taat kepadanya dan takut dari siksanya. Taat itu kalau kita arti dari bahasa itu takut. Dari segi istilah, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya, ini maka doa yang tidak pernah tinggal Rasulullah, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Mohon pada Allah. Karena apa? Allah yang membolak-balikkan hati kita. Agar kita apa? Kita ditegakkan, yaitu apa? Tentang agama kita, tentang ketaatan kita pada Allah. Dijaga, dipelihara. Jangan sampai, maaf saja, jangan sampai ketaatan itu luntur. Apa yang kita laksanakan pada Allah SWT. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, sifat penghuni surga yang kedua, yaitu menginfakkan harta. Menginfakkannya menurut cara yang dituntut darinya, berupa zakat, sedekah, dan nafkah kepada yang harus diberi nafkah. Nafkah dalam jihad dan lainnya dari berbagai jalan kebaikan. Mereka berinfak dalam senang dan susah. Ya ini. Kalau kita buka surat Al-Imran ayat 133, ya. Biasanya ini kita sering mendengar ayat itu dibaca ketika bulan Syawal, pas acara halal bihalal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduwas samawati wal ard, dan surga. Ya. Surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan orang-orang yang takwa. Siapa orang bertakwa itu? Kata Allah. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra, orang yang membelanjakan, menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya. Kapan? Fis sarra, ketika dia lapang. Nek pas longgar atine lumrah Pak. Pas tanggal muda mungkin roto-roto gampang non sewu. Tapi non sewu tidak hanya ketika kita lapang saja. Ternyata kata Allah wadoro, menginfakkan, mensedekahkan sebenarnya kita di saat-saat kita juga sempit. Nah ini masya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu senang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini rahimahullah. Oleh karena itu termasuk sifat penghuni surga yang kedua yaitu menginfakkan harta. Ya. Kesenangan dan kebahagiaan yang mendorong mereka mencintai harta dan kikir padanya. Karena apa? Ingin menambahnya. Dan kondisi berat dan susah tidak mendorong mereka menahan harta. Karena apa? Khawatir membutuhkannya. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, yang ketiga yaitu sifat penghuni surga yang ketiga, orang-orang yang menahan kemarahan, yakni menahan kemarahan mereka apabila marah. Nah, ini maka mereka tidak melakukan tindakan melampaui batas dan tidak dengki kepada orang lain karenanya. Jangan marah. Ya memang kadang-kadang non sewu marah itu sifat yang diri manusia. Boleh tidak? Boleh. Dalam pembinaan pada anak-anak kita, mungkin sebagai pejabat anak buahnya boleh. Tapi marahnya dalam rangka pendidikan, pembenahan. Kenapa? Melihat anak-anak kita mungkin maaf saja, mungkin kalau dolan pulangnya terlalu malam. Anak-anak kita itu maaf, ketika pulangnya malam, kalau kita mungkin anggap saja malam jam 10 mungkin sudah dianggap malam. Tapi ada juga orang tua yang anaknya pulang jam 2 pagi pun juga dibiarkan saja, ada juga. Ya. Biasanya kalau ketika anak itu sudah main sampai semalam suntuk, orang tua membiarkan saja. Bisa jadi salah satu faktor anak itu mungkin salah satu berani pada orang tua, sehingga orang tua mau rame daripada padu sambil nyari anak juga. Tapi kita ini sudah punya aturan. Mungkin kita punya aturan kalau punya anak putri, oke dolan, tapi nek bengi katakanlah jam 9 sudah sampai rumah, paling telat jam 09.00 tekan rumah. Ya gitu. Laki-laki ya mungkin setengah 10 lah. Gitu. Anak-anak kita karena kita didik dengan agama, kadang-kadang pun juga hal semacam itu kurang tahu juga. Pergi pun pamit. Pak, Ma, aku mau izin ke rumah teman saya. Kadang ada tugas dari gurunya. Ya, tugas pekerjaan apa? Tugas mata pelajaran. Jelas pamit juga. Tapi ketika dia pulang, ternyata jam 9 lebih karena anak perempuan. Kita tegur. Loh, Nok, ini udah jam berapa, Nok? Ini udah jam setengah 10, kamu baru pulang gimana? Anak pun pertama akan jawab, loh, aku kan sudah pamit pada papa mama mengerjakan tugas mata pelajaran dari guru saya. Betul, kamu udah pamit, tapi ini jam berapa? Tetap anak pun tetap menjawab, aku pun juga tadi hampir teman saya perempuan, di antar temanku juga perempuan. Anak pun tetap kurang paham juga. Karena sudah batas dari jam 9 malam. Anak perlu kita jelaskan. Kita jelaskan pertama pun anak juga belum paham. No, ini udah jam 9 lebih 30 menit. Katakanlah sudah jam 20, sudah jam berapa? 19. Kalau kita jam 10 berarti udah berapa?
sudah jam 21 lebih 30 menit. Kan begitu, setengah 10. Raina karo tonggono. Anak kita tetap bantah otomatis. Alah apa rasa ngurusi tonggo, tiba stres. Anak-anak kita seperti itu. Kita tegur, jam piro yamin lagi balik nopo. Raina karo tonggo, apalagi mungkin panjenengan sebagai ustaz, imam masjid, atau dipandang oleh masyarakat. Ya, punya anak perempuan pulang setengah 10 malam. Anak pun mungkin menjawab lebih dahulu. Pertama tadi sudah izin, oke izin. Tugas pun tunjukkan, loh tugas sudah tak kerjakan, buktinya ada. Tapi ini pulang setengah 10. Oh aku diantar temanku perempuan juga, jemput perempuan. Tapi no ora enak, ini jam setengah 10. Ora enak dilihat tonggo. Tetap jawab kok. Alah apa, rasa mikir, rasa nulis tonggo, stres. Sementing orang ganggu ke tonggo. Lu kata siapa nggak ganggu? Ada sebab, ada akibat. Ketika anak perempuan pulang ke rumah, otomatis lewat depan rumah tetangga kita. Ketika kita dipandang oleh masyarakat, ya figur, ya seorang figur masyarakat, maka akan dirasakan masyarakat. Anaknya Pak Amir gitu, Yahmini lagi balik. Ya. Anak ya paham. Ternyata memberikan peluang pada orang yang ngerasani kita itu dosa no. Akhirnya dia paham. Oh gitu toh Pak. Jadi ojo ngomong nih ranggu tonggo. Kamu pulangnya udah jam segini, lewat depan rumah tetangga pasti ngerasani. Papa tuh imam masjid, ketua RT Sisan, gini isi pengajian, dan apa itu balik jam ini. Berarti kan ketika kamu lewat depan rumah tangga kan ngerti toh, tuh ngerasani. Anaknya Pak Kayo, ya ini lagi balik. Ini berarti ngasih peluang tetangga kita untuk ngerasani kita, ngosip kita. Itu justru kita yang dosa. Akhirnya paham. Ya maaf Pak, maaf Ma. Tolong ini terakhir ya, biar jangan diulang lagi. Udah beres. Anak laki-laki juga sama. Merasa pulang jam 10 lebih seperempat. Ini jam piro tonang? Jam piro? Lihat jamnya, jam 10 lebih seperempat Pak. Tetap jawab, wah aku depan rumah Pak. Kebetulan pos kamlingnya mungkin depan rumah. Ya. Jawab, sampaikan pada anak kita. Ora pandang adoh cedak. Ini jam piro waktu ini istirahat. Ya gitu. Mau cedak ora adoh kok. Kamu tahu enggak kenapa sampai orang tua negur seperti itu? Kalau anak yang tidak tahu agama, ketika kita telepon anak kita, itu kan sebenarnya ungkapan kita sayang pada anak kita. Tapi kalau anak kurang tahu agama, ditelepon ketemu koncone, oh kowe anak papa, anak mau go telepon wae. Anak yang ditelepon aturan agama merasa diganggu oleh orang tua. Ini. Sekarang kita tanamkan pada anak kita beri pemahaman. Ya gitu. Kenapa orang tua sampai negur seperti itu? Tidak marah. Tidak hanya negur kamu. Ini jam saatnya istirahat. Diuji dulu Pak, diuji. Coba saya mau tanya. Maaf ini, teman-teman kamu pada ngerokok enggak? Oh banyak Pak, yang ngerokok banyak. Kadang malah cerita, kadang denger toh Pak, sampai jam 2 pagi, 2 malam itu sok dong mabuk Pak. Saya sempat debat dengan anak saya itu, saya dirangkul Pak. Saya sempat berbesmili, saya dirangkul. Kenapa? Papa percaya enggak ke aku sama saya? Percayalah Pak. Aku punya pendirian teguh Pak. Punya teguh pendirian. Walaupun temanku merokok, walaupun temanku mabuk, saya tidak akan terpengaruh. Loh, murid-murid Papa menyatakan ketika dia ketemu dengan teman rokok dan mabuk sampai cewek dikucilkan, rasa di tokoncane. Ora gelem ngene. Oh, kalau saya dikasih teman saya yang baik juga banyak Pak. Kenapa harus seperti itu? Sempat saya berbes seperti itu. Kenapa? Karena anak harus perlu kita kasih pemahaman. Coba anak tidak tahu agama, debat tok. Sementing aku orang melu koncoku arep balik bengi rapopo. Tolong ini kasih pemahaman. Kenapa? Sekarang zaman IT. Ketika anak sudah main HP, dengar dipanggil orang tua, maaf, sok-sok ra krungu. Apalagi main handphone, game.
ada sesuatu yang dicalonkan menang itu, diundang bola bali kerungu tapi ramangkat-mangkat, tidak segera mengambil orang tua kita, akhirnya kalah. Apa yang terjadi? Berkomentar, ya gara-gara papa toh undang-undang terus, loh papa salah ki. Padahal sering kita sampaikan pada jamaah semua, jangankan di luar sholat, waktu sholat saja ketika kita dipanggil orang tua, maka orang tua nggak tahu kita sholat, bacaan sholat kita keraskan. Sekali kita keraskan nggak dengar juga. Yang kedua kalinya, sampai 3 kali orang tua nggak dengar, batalkan sholatnya. Orang tua butuh kita. Ini sholat, apalagi di luar sholat. Mari kita kasih pemahaman anak-anak kita. Jangan sampai gara-gara ilmu pengetahuan teknologi, anak-anak kita jauh dari orang tua, taat pada orang tua, taat pada guru. Ini mereka tinggal, jangan sampai. Apalagi maaf saja anak-anak kita yang di pelajar Muhammadiyah, itu ada janji pelajaran yang nomor 2 itu, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kalau sampai pelajar Muhammadiyah dengan tidak hormat patuh pada orang dan guru, maka perlu ditanyakan. Maka khusus pelajar Muhammadiyah, maaf teman-teman pendidik, anak diwajibkan menghafal janji pelajar Muhammadiyah yang 6 itu. Ya, ini wajib hafal. Kemudian kita jelaskan pada anak-anak mulai dari pertama, ya, berjuang menegakkan ajaran Islam. Anak kita jelaskan. 2, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita jelaskan. Loh kenapa itu perlu dijelaskan? Karena apa? Anak-anak kita ternyata berdoa untuk belajar apa? Tapi orang ngerti arti ini, nggak tahu maksudnya. Janji pelajaran nomor 3, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Anak begitu masuk jam pertama kan ikrar dulu. Ternyata anak nggak paham. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Anak paham. Tapi kemudian tambah dengan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian literasi, mungkin doa iftitah atau surat-surat pendek. Jadi di lingkungan Muhammadiyah seperti ada literasi, yaitu membaca surat-surat pendek. Sampai tidak target juz 30, paling tidak anak sudah hafalkan begitu. Paling tidak. Jika ujian pastikan nanti anak sudah biasa. Literasi, tapi anak nggak paham, ternyata nggak paham. Coba lafalkan doa mau belajar. Ternyata anak langsung raditu billahi robba wa bil islami. Kita stop. Itu bukan doa anak-anak. Itu ikrar. Ya, raditu billahi robba. Aku ridho Allah Tuhanku. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin, dan Muhammad nabi sebagai nabi baru utusan Allah. Ini harus kita jelaskan. Baru doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak pun hafal tapi nggak tahu artinya. Ya Allah ya Tuhanku, tambahlah ilmu kepadaku, cerdaskanlah pikiranku, warzuqni fahma, dan bila pemahaman. Anak hafal mungkin tahu artinya, tapi dia tidak mempraktikkan dalam mengimbangi doanya itu, tidak ada ikhtiar. Ternyata ketika guru menerangkan, bocah ngomong wae, turu wae, ya gojek. Kita jelaskan. Nah, kamu tadi berdoa atau sebelum belajar, Rabbi zidni ilma, ya Allah ya Tuhanku, tambah ilmu kepadaku. Apa usaha kamu? Apa usaha kalian? Ketika guru menerangkan, kamu harus mendengarkan. Kan begitu otomatis. Kalau kamu tidak mendengarkan, dosa 4. Dosa pada Allah. Allah mau ngasih ilmu, bagaimana kamu malah turu ngobrol karo kancamu? Kan begitu. Ini. Yang kedua, dosa pada guru kamu. Guru sudah menerangkan, kamu tidak mendengarkan. Yang ketiga, dosa pada diri kamu sendiri. Dongo tapi kamu tidak konsekuen dengan doa kamu. Yang keempat, dosa pada orang tua. Esok-esok kinang sangune nggo sekolah, tekan sekolah malah turu. Ini perlu kita jabar ada anak-anak kita, biar paham. Sekarang non sewu, karena saya sebagai juga pendidik, maka kurikulum merdeka, begitu ngajar jam pertama, guru harus mengkondisikan ruang kelas harus aman, nyaman, tertib, rapi. Seperti sholat, sop depan penuh dulu. Setelah penuh semua, baru sop 2.
Anak-anak kita nyun sewu kalau duduk depan kadang-kadang dia nggak mau, maunya belakang. Kita jelaskan, ternyata duduk depan itu malaikat mendudukkan kamu jadi orang terdepan. Orang ngarep ra gelem. Di belakang kamu akan tertinggal. Ya. Informasi apapun tertinggal. Depan. Depan setelah itu karena kita tahu tentang apa itu aturan, yang ketiga apalagi swasta non sewu. Swasta kadang bocah ki kelambi kadang ra dilebokke. Rapikan baju semua, masukkan semua. Tahapan kedua. Yang ketiga apa? Cleaning service nggak mungkin membersihkan sampah sampai laci-laci nak. Coba saya mau menyampaikan hadis anadzafatu minal iman. Apa artinya? Ternyata paham semua. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Tahu semua. Ya. Maka tolong cek dulu bahwa meja, bahwa kursi, laci, jangan ada sampah satupun, termasuk sebungkus permen jangan sampai. Biar gitu. Setelah beri semua, baru yang terakhir, tolong jangan tidur ya. Ada yang bawa minum Anda? Ada. Nih, pinjam tak taruh di meja saya, tidur tak gerujuk. Siap, siap. Ya, tetes Iwan itu rupa. Kadang anak-anak seperti itu. Ini langkah kita dalam kurikulum merdeka. Merdeka tidak kemudian kita ngajar anak turut nggak gitu. Termasuk guru dosa. Ketika anak itu sudah berdoa seperti itu, kita tahu arti doa. Ya Allah ya Tuhanku tambah ilmu kepada guru ngajar. Pokoknya aku mulang nyampe ilmu. Perkara bocah turu, bocah rame tak nenggewai. Sebenarnya aku jawabnya mulang. Ini salah ternyata. Ketika melihat anak itu tidur, anak itu rame, ngobrol kita diem, termasuk guru salah. Kenapa? Kita tahu artinya karena anak berdoa ya Allah ya Tuhan tambah ilmu kepadaku. Lah sarana ya perantaraan anak dapat ilmu itu dari kita, guru yang ngajar. Kita mentransferin pada anak-anak kita. Ini kita perlu pahami. Jamaah rahimakallah. Ini sama kenapa? Karena di Muhammadiyah ada namanya janji pelajar Muhammadiyah. Jadi bersungguh-sungguh dalam ilmu. Ya. Ini janji pelajar nomor 3. Ya ini. Kemudian apa? Rela, berkorban dan bersama. Yang keempat, bekerja keras, mandi dan berprestasi. Harus bekerja keras, orang-orang lidah-lidah. Ya. Untuk mas teman kamu, sinau tenanan. Bekerja keras, mandi dan prestasi. Yang kelima, rela, berkorban dan bersama. Menolong orang nggak usah pilih-pilih. Dan begitu. Yang terakhir, ya ini karena di dalam sekolah Muhammadiyah harus tanamkan siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Ini janji pelajaran 6 itu guru Muhammadiyah harus hafal, anak-anak kita pun harus hafal sehingga mau dibawa kemana anak-anak kita, anak akan paham hal semacam itu. Apalagi ada kegiatan di 10 waton, undang-undang padu 10, usahakan anak hafal semua itu. Usahakan. Tapi pelatihnya kudu hafal. Gurunya kalau mau coba anak hafal janji pelajar harus praktekkan dulu. Ojo nganti gurunya hafal, angkon siswa wajib hafal, malu-maluin. Enggak boleh. Guru menjadi contoh dulu. Contoh dan tidak boleh salah. Tidak diulang-ulang. Nomor 1 sampai 6 harus. Misalkan lupa. 1 jelas. Nomor 2 lupa, diem aja. 2 enggak boleh gitu. Anak biar terbiasa lancar. Ini. Bapak Ibu saya hormati, ini saya sangkutkan tentang hal semacam kenapa? Karena tadi kaitannya dengan yaitu tentang infak, tentang sedekah, tidak melihat ketika kita lapang dan sempit. Nah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saya hormati, kita lanjutkan. Kemudian tadi yang ketiga menahan kemarahan mereka bila marah. Kita tahan. Marah dan hati boleh hanya mendidik anak-anak kita. Ini anak kita beri saja, wah rusak anak kita. Pembinaan. Maka tadi sampaikan ketika orang tua dos ora mbuh ra weruh bisa, maka kalau kita sebagai pendidik di sekolahan kok bocah mangan karo mlaku, mangan karo ngadeg. Bisa jadi di rumah pun melihat bapak ibunya makan sambil berdiri. Sekali orang tua makan berdiri, anak akan berkali-kali.
Ya. Termasuk juga anak miso-miso. Jadi komunitasnya teman-teman suka miso-miso. Sudah biasa begitu. Oh, bukan jaminan lah Pak. Bukan jaminan sekolah Islam anak nggak pernah miso. Ada juga, karena apa? Pergaulan mereka itu bisa dari temannya, mungkin maaf bisa di keluarganya. Mungkin bapak ibu punya masalah dan saya kebablasan. Mungkin anggota Bonbin keluar, anak pun akan seperti itu. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Ketika beda pendapat, nek padu nek perlu aja nganti krungu anak dan saya ini. Bahasa guyon seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, fahisah. Ya. Adalah dosa-dosa yaitu dosa besar. Seperti membunuh jiwa yang diharamkan, durhaka pada kedua orang tua, makan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari peperangan dan sebagai mencuri dan semisalnya. Ini Bapak bisa hormati, otomatis penghuni surga tidak akan mungkin melakukan hal semacam itu. Tadi ketika kita berbuat dosa satu waktu sholat, kita tahu sholat itu kewajiban dari Allah pada kita. Kewajiban ketika kita laksanakan dapat pahala, tidak dosa besar. Dosa besar harus taubatan nasuha. Ya, menyesal, berjanji tidak akan mengulang kembali. Ya, ini yang harus kita laksanakan. Jangan sampai anak-anak kita biarkan istang ini awan, subuh rasubuhan, dia punya pendapat, lah kan udah jam 7 Pak, udah jam 6 Pak, waktunya habis. Biasakan tetap ambil air wudhu, kemudian sholat subuh. Ya. Tanamkan banyak istighfar dulu. Begitu bangun seperti panjenengan, mungkin biasa bangun malam, sholat tahajud, kadang subuh sampai jam 4. Kalau kita bangun setengah 3 terlalu jangka, jeda ke subuh, selesai tahajud lama, mungkin kita sholat tahajud jam 3. Jam 3 jeda ke subuh, selesai tahajud tidak terlalu lama. Masih ada lama, mungkin Bapak tidak ada salahnya, mungkin ngerebus air setengah 5, maka ya tidak kok harus jam 3, jam 12, setengah jam 1 boleh juga. Tapi saya sampaikan, kalau jeda selesai tahajud ke subuh lama, kadang tidur lagi. Maka kita lihat waktu subuh, katakanlah jam 4 lebih dikit, maka subuh tahajud jam 3 lah. Zikir doa, itu pun masih ada waktu lama, nggak ada salahnya Bapak setelah sholat tahajud mungkin baca Quran. Kemudian kok waktu subuh agak lama, mungkin ke dapur, nggak ada salahnya mungkin isa-isa, kumbahan, nggak ada salahnya. Karena keluarga itu, kita udah keluarga itu udah pekerjaan rumah tangga itu ladang amal buat kita, tidak diserahkan kepada istri kita. Suami pun nyuci pakaian boleh, isa-isa juga boleh, karena ladang amal buat kita. Rasa ngereke istri, disai nggak usah begitu. Ini harus kita laksanakan, karena prinsip dalam keluarga itu pekerjaan rumah tangga itu ladang amal buat kita. Termasuk Bapak saya hormati, ya, sifat-sifat penghuni surga, mereka tidak terus-menerus melakukan dosa. Tadi sudah sampaikan, kadang-kadang orang berdosa langsung tobat nasuha. Harus tobat nasuha. Ya. Menyesal, tidak akan mengenai ojo nganti seperti orang Jawa tobat sambel. Kita kalau makan sambel pedesan, minum air pada sesok ketemu mau makan sambal mana? Atau tomat, sambal tomat, bertobat kumat mana? Jangan sampai. Ini yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu saya hormati, jangan sampai hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang menyimpang dari aturan Islam kita laksanakan, kita pelihara dengan terus jangan sampai, harus segera kita hentikan. Bapak Ibu saya hormati, tadi di depan saya sampaikan tentang bab sholat juga. Ya ini.
Oleh karena itu Bapak Ibu, sifat penghuni surga banyak sekali. Ya, saya tidak menyampaikan sifat-sifat neraka karena dari panitia mungkin lain waktu nanti akan sampaikan. Ya. Karena apa? Ketika kita berada di surga, sifat-sifat kita sebagai hamba Allah selalu banyak bersyukur, banyak zikir, banyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar kepada Allah. Luar biasa. Pun juga ketika kita di dunia pun juga perbanyak itu. Waktu mungkin pas neng omah rono gawean, perbanyak zikir kita. Termasuk panjenengan nyetir mobil daripada ngalamun, ya gak ada salahnya kita baca istighfar. Ya, kadang ada tulisan utamakan sholawatan begitu ya. Jangan sampai lupa. Kadang-kadang kalau kita ngalamun, kadang-kadang ada suatu lewat, kadang langsung mungkin ngomong yang kurang enak didengar. Ini jangan sampai terjadi. Terutama didikan kita pada keluarga kita. Suami pada istrinya, istri pada suaminya, suami istri bapak ibu pada anak-anaknya. Setelah itu kepada masyarakat. Karena kita akan diperhatikan masyarakat, sikap tingkah laku kita jangan sampai maaf saja kita sebagai seorang muslim tingkah laku kita kurang baik, kurang berkenan bila dilihat oleh masyarakat. Ketika kita ingat anak pulang jangan malam-malam, ya kita pun juga jangan malam-malam juga. Podo wae no, karena ketika orang tua itu mengingat anak-anak kita sergap ngaji, orang tua harus sergap ngaji juga. Orang kok pengen dia anak sergap ngaji, wong tua atau ngaji belas, jangan sampai. Pengen anak-anak kita sergap sholat ning masjid musola, kita nggak pernah ke musola. Ta'alamun, orang Jawa ta'alamun, impossible, nggak akan mungkin terjadi. Kalau pengen anak-anak kita bertutur kata santun, kita pun juga tutur kata santun di depan anak-anak kita. Saya sampaikan, sekali tutur kata kita kurang santun, anak akan berkali-kali bertutur kata kurang santun. Ya ini, Bapak bisa hormati, demikian sedikit saya sampaikan tentang sifat-sifat penghuni surga. Mungkin lain waktu nanti akan bisa kita sambung kembali karena waktunya terbatas sekali. Ini jam berapa nih? Sudah jam 9.14. Bisa jam berapa ya? Jam berapa? Lewat? Sudah masuk? Masuk. Bapak bisa hormati, mohon maaf, ternyata sudah masuk Isya. Sehingga nanti bisa untuk pertanyaan bisa lewat panitia, nanti bisa dijawab pada waktu yang akan datang, atau SMS nanti bisa, WA bisa. Mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan Allah memberikan umur panjang pada kita. Saat ini kita masuk bulan Sya'ban, tentunya tetap mohon agar di bulan Sya'ban Allah diberi keberkahan hidup. Ya Pak. Wa balik Ramadan kita dipertemukan, diberi umur panjang oleh Allah, ketemu dengan bulan Ramadan. Nek ketemu, ya ampun langsung donga tok, ketemu terus ra gelem ibadah ampun antos. Mulai sekarang Pak. Yo, sing Quran 1 tahun kurang sithik rada dibuka kembali. Ojo nganti Quran wis ana debune nganti perang sasi, Ramadan tok dibuka, Ramadan tidak, jangan sampai. Jangan sampai. Yo, Quran kita buka kembali. Kita darus. Kalau di Nun Sewu, di kampung saya, Al Amin Tanah Wakaf Muhammadiyah itu saya programkan Pak. Saya maghrib ngimami, setelah itu saya di mimbar saya mimpin darus. Enggak panjang, hanya 1 makra, khusus selain hari Ahad. Kalau hari Ahad saya sampaikan tentang makhraj, tajwid dan huruf. Monggo yang lain monggo begitu. Upayakan bisa bersubuh biar habis maghrib. Kemudian setelah pulang dari masjid, saya darus bersama keluarga di rumah habis maghrib. Tidak ada TV, radio, tape, laptop, handphone. Berbunyi kerja hanya listrik yang nyala untuk tadarus. Lah nek bar subuh maca Quran dewi-dewi. Ini rutinitas seperti istiqomah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di dalam melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, darus Al-Quran setiap hari, kemudian sholat tahajud, sholat qiyamul lail, atau juga sholat rawatib, dan tentunya juga ibadah yang lain termasuk sholat doa dan sebagainya. Baik, bisa hormati, demikianlah sedikit sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.